Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Handi, SPD, MPD. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sakia Nur Batoa, mahasiswa program studi bahasa Indonesia di Sidendreng Rapang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Tantangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Modern. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari keprihatinan saya terhadap kondisi pembelajaran bahasa Indonesia saat ini yang menghadapi banyak tantangan, baik dari perkembangan teknologi, perubahan budaya berbahasa, melang pelajar. Dalam era digital sekarang, siswa lebih sering berinteraksi melalui media sosial dengan bahasa yang tidak baku, yang berdampak pada kemampuan mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Melalui penelitian ini, saya isikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, analisis penyebabnya, serta mencari strategi inovatif agar pembelajaran bahasa Indonesia tetap relevan dan menarik bagi siswa di era modern. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam di era modern. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya tantangan tersebut. Yang ketiga, untuk merumuskan strategi pembelajaran inovatif dan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Saya berharap hasil penelitian ini dapat pengembangan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif dan konseptual dan berbasis teknologi. Baik, demikian pemaparan singkat saya. Sebagai pengantar, selanjutnya saya akan menjelaskan isi proposal penelitian ini mulai dari latar belakang, rumus masalah, tujuan, dan manfaat. Adapun tinjauan pustaka hingga metode penelitian secara lebih rinci. Baik, penjelasan isi proposal saya. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Jadi bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang, saya memulai penelitian ini karena melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia lebih sekarang menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, bahasa Indonesia sangat penting sebagai bahasa nasional dan sarana pendidikan. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial membuat siswa lebih sering menggunakan bahasa Indonesia tidak baku atau campuran bahasa asing. Kebiasaan ini mempengaruhi kemampuan mereka menulis dan berbicara sesuai kaidah bahasa Indonesia dan kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena itu, saya merasa perlu meneliti lebih dalam tentang tantangan-tantangan tersebut supaya bisa ditemukan solusi dan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Adapun rumusan masalah. Baik, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan umum. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era modern? Dan yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya tantangan tersebut? Yang ketiga itu bagaimana strategi yang dapat untuk mengatasi tantangan itu. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengidentifikasikan berbagai tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis penyebab dari tantangan tersebut. Yang ketiga itu merumuskan strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini yaitu diharapkan bermanfaat secara teoris dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan tentang Indonesia di era digital. Secara praktis, hasil ini bisa membantu guru memahami kendala yang mereka hadapi dan menemukan cara baru untuk mengajar bahasa Indonesia agar lebih menarik dan efektif. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam memperbaiki kurikulum dan pelatihan guru. Adapun bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir.
Baik, di sini saya menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada kemampuan berbahasa, tapi juga berbentuk karakter dan cara pikir siswa. Saya juga membahas tantangan di era digital seperti munculnya bahasa gaul dan bahasa media sosial yang tidak baku. Hal ini sering terbawa ke konteks akademik, misalnya saat siswa menulis tugas atau berbicara di kelas. Adapun bab 3, metode penelitian. Bab ini bab bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artinya saya mendeskripsikan secara mendalam bagaimana tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia terjadi di lapangan, bukan dengan angka atau data statistik. Bab 4, bab terakhir berisi daftar sumber teori dan penelitian yang digunakan. Di dalam terdapat referensi dari berbagai penulis sebagai Al-Wasilah, Rahmawati, Yuliana, dan Sugiono yang mendukung teori tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tantangan era digital, dan metode penelitian kualitatif. Penutup untuk disampaikan di akhir seminar.